Indonesia ini bukan negara dengan apa? Dengan satu bentuk yang dikenal di barat sana secara umum itu seperti itu, misalnya autokrasi atau apa gitu. Tapi semuanya bukan autokrasi, bukan liberal, bukan komunis, bukan kapitalis, bukan apa. Tiap orang berhak untuk menuntut keadilan. Dalam sholat saja kita sebenarnya sudah belajar demokrasi. Sholat. Ya. Ketika kamu tahu imam kamu batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, ya bertemu lagi bersama kami di acara channel YouTube STIQ Al-Latifiyah Palembang, yaitu Opini Kedua. Ya, sudah lama kita tidak tayang ya. Tidak syuting. Tayang terus. Oke. Tayang terus sampai setiap minggu? Enggak. Ada liburnya juga. Ada liburnya. Tergantung editor. Editor full asupan insya Allah syuting jalan. Iya. Kalau full support jalan. Full support jalan. Support yang mana, Tad? Support siapa, Pak? Jadi insya Allah kita pada malam hari ini pemirsa sekalian akan bahas tentang demokrasi. Hal berat itu. Terlalu berat, Tad? Iya, enggak apa-apa sih. Ya, lanjut ya, itu pikir kan. Demokrasi yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang pandangan Islam terhadap negeri demokrasi, yang mana negeri demokrasi itu memiliki hukum bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negeri itu, sehingga menurut istilah demokrasi Dari rakyat untuk rakyat. Sehingga apapun pemerintah yang kehendak pemerintah yang mau dilakukan bisa didemonstrasi oleh rakyat. Nah, pertanyaannya bagaimana, Sad, pandangan Islam terhadap negeri demokrasi ini, Sad? Ya, berarti kita ngomong soal Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita ngomong soal sistem pemerintahan ya, tata pemerintahan. Sejauh yang saya tahu, memang Islam itu tidak mengadopsi satu atau bentuk model pemerintahan secara khusus gitu ya. Karena prakteknya Islam mengalami semuanya ya, pada masa Nabi kepemimpinan dipegang oleh cuma satu orang, Nabi saja. Nabi. Kita nyebutnya apa itu? Otoritarianisme. Khalifah. Oh ya, kalau dalam konteks kesekarangannya autokrasi atau apa gitu ya. Pokoknya dipimpin oleh satu orang, tapi bukan raja. Kan gitu. Bukan raja. Setelah masa Nabi ada kekhalifahan, kita nyebutnya seperti itu. Kekhalifahannya juga dengan ciri khas masing-masing. Suksesinya juga beda-beda. Suksesi itu maksudnya pemilihan Khalifahnya. Ya, pemimpinnya. Ya, demokrasi nanti kan juga berurusan dengan bagaimana cara kita memilih pemimpin gitu kan. Lalu kemudian ada, kalau dalam konteks Indonesia, pemilu, election dalam di luar sana gitu. Pemilihan oleh rakyat dan dari rakyat untuk rakyat yang kata kamu tadi, itu prinsipnya kan di situ. Terutama esensi dari demokrasi itu ya di pemilu itu, bahwa pemimpin dipilih oleh rakyat. Nah, kalau khalifah itu diterjemahkan pada dengan yang seperti itu saja muskil, karena pada zaman Sayyidina Abu Bakar dipilih oleh musyawarah. Dengan musyawarah, tapi musyawarahnya tidak seluruhnya. Ya kan? Ada beberapa tokoh saja. Lalu kemudian beliau dipilih karena ada semacam isyarah gitu ya, isyarah bahwa Nabi memilih beliau. Berikutnya pada masa Umar, beliau ditunjuk atau enggak, Abu Bakar memberikan serangkaian atau beberapa tokoh segala macam atau seperti itu. Pokoknya suksesi antara satu dengan lain khalifah itu polanya beda-beda. Ya kan? Polanya beda-beda sampai pada titik di mana Islam juga punya pengalaman dengan kerajaan. Ya, kerajaan dinasti. Iya, Abbasiyah, dinasti dimulai dari Umayyah, lalu terakhir itu Utsmaniyah kalau tidak keliru. Kalau Utsmaniyah itu kemudian ada sekian banyak orang belakangan yang mengambilnya sebagai contoh terbaik, itu juga sebenarnya masih bisa dipertanyakan juga, atau paling tidak pasti kita bisa berdebat lah gitu.
karena itu juga dinasti. Benar. Kalau ditanya bagaimana Islam memandang demokrasi, ya kita bisa berdebat, ada sekian banyak orang yang tidak setuju dengan demokrasi dan tidak menganggap bahwa demokrasi itu atau cara Islam. berpandang genuine dari Islam. Tapi ada juga yang menganggap itu prinsip-prinsipnya, nilai-nilainya sesuai dengan agama Islam. Ya ada beberapa banyak yang seperti itu. Misalnya kenapa sejumlah ulama kita dulu menerima Pancasila atau mungkin menerima sistem republik. Kenapa kok tidak agama Islam saja? Iya, tidak Ya berkerajaan. ada argumentasi keagamaan dong, karena nilai-nilai Pancasila itu dianggap sudah cukup, sehingga akhirnya sudah cukup dalam arti sudah ada aspek-aspek keislaman yang terwakili di sana, sehingga akhirnya boleh dipakai gitu. Yang penting itu. Sama dengan demokrasi. Saya pernah baca bukunya Abid Al-Jabiri, yang Abid Al-Jabiri ini, Muhammad Abid Al-Jabiri ini pemilik Maroko kalau itu menyetarakan konsep demokrasi itu dengan apa yang kemudian di dalam Islam disebut sebagai syura. Musyawarah. Soal teknisnya nanti itu seperti apa. Kalau di dalam Islam nanti dalam fikih terutama itu nanti ada ahlul halli wal aqdi. Tapi prakteknya juga demokrasi. Apa itu? Ahlul halli wal aqdi itu nanti penentu utama. Jadi ahlul halli wal aqdi itu ahli-ahli, orang-orang yang ditunjuk, semacam dewan perwakilan lah gitu. Dari kelompok-kelompok, kabilah-kabilah yang nanti berembuk, bermusyawarah, ya kan? Jadi tidak seluruhnya tuh. Itu kan cuma masalah teknis saja. Sama dengan di Indonesia dulunya kan ada dewan perwakilan rakyat, lalu kemudian konstitusinya diubah menjadi pemilihan langsung. Ini juga akhirnya jadi problem karena belakangan demokrasi akhirnya melahirkan apa yang kemudian disebut sebagai the death of expertise. Kematian dari pakar. Oh, kematian dari pakar. Iya kan? Jadi orang profesor akhirnya setara dengan tukang becak. Suaranya sama. Suaranya sama, dianggap satu. Padahal beda, kualitasnya beda, secara kualitatif beda. Demokrasi kita akhirnya mendorong pada sisi kuantitatif saja hitungan gitu. Sementara ya akhirnya setiap orang berhak untuk ngomong sekehendak hatinya dan menganggap pendapatnya itu benar, padahal belum tentu seperti itu. Efek buruk dari demokrasi ya akhirnya ke sana. Omongan yang viral, pendapat yang viral, dan diikuti oleh sekian banyak follower, ada FOMOisme yang kita bahas ya. Akhirnya itu yang dianggap benar. Repotnya adalah ketika ada satu hal yang salah lalu kemudian disepakati sebagai kebenaran, nah itu jadi problem. Ya sekarang ini mungkin jadinya kayak gitu ya. Kemarin dulu kita pernah bahas tuh, kenapa kok NU atau mungkin ulama-ulama kita, ulama Syafi'iyah tidak menetapkan maslahah sebagai salah satu sumber hukum. Karena setiap orang akan punya pandangan tentang maslahahnya masing-masing. Benar. Ketika satu maslahah ditetapkan, atau mungkin ketika ada satu hal yang buruk lalu dinyatakan sebagai maslahah, lalu orang-orang sepakat itu maslahah, kan kacau balau gitu jadinya. Dulu ada orang zaman Hitler, Nazi, tahu Nazi? Nah, Nazi Jerman. Kelompok. Ya, itu partai yang kemudian diidentifikasi sebagai fasis gitu ya. Fasis yang kemudian dituduhkan kepada mereka Holocaust segala macam. Sekalipun mungkin belakangan itu dipertanyakan praktek Holocaustnya, itu urusan yang lain lah. Tapi yang jelas dia punya menteri namanya Joseph Goebbels. Goebbels atau Goebbels, pelafalannya saya kurang confirm ya. Tapi yang jelas Goebbels atau Goebbels ini Joseph Goebbels punya jabatan yang cukup prestisius di pemerintahannya Hitler. Dia tuh kalau zaman Pak Harto dulu Menteri Penerangan, kalau sekarang itu tidak ada lagi Menteri Penerangan, Kominfo adanya. Menteri Informasi. Menteri yang mengontrol informasi. Menteri yang kalau prakteknya pada zaman itu, pada masa Hitler itu adalah yang memperkenankan berita apa yang keluar dan berita apa yang tidak boleh keluar. Jadi berita-berita yang menunjukkan kehebatan Hitler harus keluar, yang menunjukkan keburukannya harus disensor. Ada sensorship di sana. Itu sejarahnya dimulai dari itu. Ada sebelum-sebelumnya juga ada, saya sebenarnya nggak tahu. Tapi pada saat itu sangat kentara, sangat kental. Perhatikan bahwa Goebbels itu pernah punya pernyataan, dan pernyataan ini akhirnya menjadi semacam teori di dunia marketing malah. Gimana sih? Pernyataannya kayak gini.
kebohongan yang diulang-ulang. Oh, pernah dengar. Kebohongan yang diulang-ulang sehingga akhirnya kebohongan yang diulang-ulang sedemikian rupa secara masif akan dianggap sebagai kebenaran. Jadi Goebbels itu menyiarkan berulang-ulang kebohongan gitu kan, sampai akhirnya masyarakatnya itu terbuai dan menganggapnya sebagai kebenaran. Diadopsi itu oleh teori-teori marketing sekarang ini gitu kan, iklan segala macam itu kan semuanya serba kebohongan gitu ya. Orang cantik itu yang kulitnya putih itu bohong gitu kan. Sepatu yang keren itu Nike khas. Itu iklan saja. Ya, tapi itu diulang-ulang sehingga akhirnya orang percaya bahwa itulah yang keren, itulah yang cantik gitu. Ya. Itu teori marketing dari sana. Dan demokrasi memungkinkan itu. Oh iya. Ya kan, demokrasi memungkinkan Membuka itu dan peluang. akan menganggap bahwa yang penting itu dipercaya oleh rakyat banyak, masyarakat banyak sebagai kebenaran, ya sudah jadi kebenaran. Itu efek buruk dari demokrasi. Cuman masalahnya sekarang adalah sistem apa atau sistem pemerintahan apa selain demokrasi yang lebih baik daripada demokrasi. Nah, itu yang jadi problemnya sekarang. Kerajaan akan berefek pada otoritarianisme. Ya kan, pasti. Mungkin awal-awalnya bisa jadi pemimpinnya itu bagus gitu. Peduli sama rakyat. Anak-anaknya belum tentu. Benar sekali. Iya kan? Benar. Dan seterusnya. Karena itu ada sekian banyak ulama, sekian banyak cendekiawan muslim itu akhirnya memasrahkan diri pada demokrasi karena menganggap atau percaya bahwa belum ada sistem yang lebih baik ketimbang ini. Kalau dibandingkan dengan Islam, tidak sebanding sebenarnya. Islam itu mengajarkan nilai-nilai karena dalam praktek kesejarahan Islam, sejarah umat Islam itu mengadopsi sekian banyak sistem tata negara ya, ada dinasti, ada kerajaan, ada mungkin republik ya, republik dalam versinya yang lebih generik gitu ya, kekhalifahan itu mungkin kita bisa nyebutnya republik gitu, mungkin saja. Tapi prakteknya adalah bahwa Islam tidak menyeru untuk melakukan atau memilih satu saja atau menunjukkan satu saja sistem pemerintahan yang pas untuk. Maka belakangan akhirnya ya muncul Republik Islam. Itu republik yang dicangkokkan Islam di sana, misalnya Republik Islam Iran. Ya. Negara kita, Indonesia, itu ada beberapa penulis, pemikir yang menyebutnya sebagai negara yang bukan-bukan. Yang bukan-bukan. Disebut komunis, bukan komunis. Bukan komunis. Tapi ada argumentasi komunis di sana, iya, misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, itu komunis. Itu kan nilai-nilai yang diserap dari komunisme. Lalu disebut demokrasi liberal, tidak demokrasi liberal, tapi ada aspek itu, misalnya pemusyawaratan bagi seluruh rakyat Indonesia. Disebut autokrasi, enggak, tapi juga ada nilai-nilai itu, ketuhanan yang Maha Esa misalnya, berdasarkan pada agama. Ada aspek agamanya. Jadi Indonesia ini bukan negara dengan satu bentuk yang dikenal di barat sana secara umum itu seperti itu, misalnya autokrasi atau apa gitu. Tapi semuanya bukan autokrasi, bukan liberal, bukan komunis, bukan kapitalis, bukan apa. Jadi ada yang kritik dalam tanda kutip, apa istilahnya, menyinyiri negeri kita ini atau negara kita ini negara bukan. Segalanya serba bukan. Pancasila apa? Pancasila itu apa? Pancasila itu bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi komunis, bukan autokrasi. Pokoknya serba bukan, definisinya kayak gitu. Itu akan ribet. Itu kenapa kok seperti itu? Karena kita itu membayangkan, ya kan? Karena setelah mengalami sekian banyak pengalaman bernegara, akhirnya menemukan apa yang kita sebut sebagai Pancasila itu sebagai sesuatu yang paling tinggi di antara yang lain-lain buat kita sebagai bangsa, gitu ya. Soal kita menolak atau tidak menolak, argumentasimu apa? Tidak apa-apa, kita diskusi, gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana orang Islam hidup di negeri demokrasi, kita ini orang Islam yang hidup di negeri yang demokratis, ya kan? Dulu kita hidup juga di negeri yang demokrasi Pancasila, tapi ternyata prakteknya adalah praktek otoritarianisme. Misalnya paling tidak
oleh sebagian kelompok ya, dipercaya seperti itu zaman Orde Baru. Sekarang rezimnya mungkin ciri khasnya berbeda, cita rasanya berbeda. Rezim SBY cita rasanya juga berbeda. Rezim Gus Dur mungkin juga berbeda. Demokrasi memungkinkan itu. Dan ya pahit manisnya ya kita terima. Iya, pahit bisa kita kritik, manis ya alhamdulillah gitu kan. Tapi ada sekian banyak hal yang membuat umat Islam di Indonesia itu merasa bersyukur. Ini guru-guru saya akhirnya juga mengutarakan itu. Misalnya, lebih enak ketika kita itu hidup damai seperti ini ketimbang perang gitu. Perang itu sudah pasti tidak enak gitu. Benar. Bayangkan dalam kondisi perang, ibadah itu bakal pasti sulit. Kamu nak jalan ke ibadah saro, apalagi nak ngomong-ngomong soal ini tidak mungkin pasti ada gitu kan. Setiap saat yang kamu pikir ya cuma mati atau hidup saja. Kamu tidak lagi mikir soal aku kapan kawin ya. Besok ini bisa tidak nembak budak itu. Baca ya. Baca ya, itu tidak baca. Itu perlu kita syukuri karena kita hidup di negeri demokratis seperti ini. Di negeri di mana setiap orang dijunjung tinggi hak-haknya. Setiap orang berhak untuk menuntut keadilan karena merasa kalau misalnya mereka itu merasa tidak diperlakukan secara adil. Itu adanya cuma demokrasi. Kalau di negeri otoritarianis gitu, pasti kamu ditembak sudah ketika ngeritik wong atau ngeritik penguasa. Demokrasi itu bebas selagi tidak melanggar kebebasan orang lain gitu ya. Cuman pasti ada ekses iya, pasti ada hal-hal yang negatif iya. Cuman kalau ditimbang, ini mungkin timbangan-timbangan ulama-ulama, mungkin orang lain boleh tidak setuju, tapi ulama-ulama yang jadi referensi atau rujukan kita menimbang itu bahwa ini lebih baik kita atau lebih banyak kita harusnya bersyukur ketimbang apa merutuk ya. Demonstrasi tadi. Itu ya, seperti itu. Ini agak sudah selesai itu. Sudah jawab pertanyaan hampir dulu ya. Kalau Anda sendiri jujur agak mumet soal demonstrasi itu kan. Demonstrasi ya, kamu merancukan antara demonstrasi dengan demokrasi. Demonstrasi itu beda. Coba saudara Tobi, macam mana itu perbedaannya? Demonstrasi itu unjuk rasa. Nah, demonstrasi itu menyatakan ya bisa jadi protes. Menyatakan sesuatu itu namanya demonstrasi. Mendemonstrasikan itu berarti kamu menunjukkan sesuatu. Kamu mendemonstrasikan cara membuat kue. Itu demonstrasi namanya, menunjukkan. Nah, kamu turun ke jalan dengan bawa tulisan-tulisan itu menunjukkan perasaan kamu kepada penguasa agar penguasa tahu apa yang menjadi pikiran kamu. Itu namanya demonstrasi. Hubungannya? Nah, hubungannya dengan demonstrasi dalam konteks demonstrasi jalanan itu adalah upaya rakyat yang dalam konteks ini tidak memiliki saluran resmi, karena saluran resminya itu seharusnya diwakil mereka, tapi ternyata wakil mereka itu tidak mewakili mereka. Akhirnya mereka turun sendiri gitu kan. Turun sendiri, wakil-wakil mereka ternyata kok tidak mewakili kami gitu. Akhirnya mereka turun sendiri dengan aspirasinya agar aspirasinya ini diketahui oleh khalayak, agar ekspresinya aspirasinya ini dipertimbangkan oleh yang kita mau tunjukin. Ya kalau kamu mau demonstrasi di demonstrasi masak-memasak di komplek gitu, ya agar cara memasak itu diketahui oleh kompleks itu kan gitu maksudnya. Nah, kalau kita demonstrasi terhadap pemerintah atau against DPR, melawan DPR, berarti agar kamu diketahui atau agar suara kamu didengar oleh wakil kamu. Benar. Selama ini kamu itu jadi wakil saya tapi tidak pernah mewakili saya gitu. Selama ini saya itu punya aspirasi agar jangan mengubah-ubah RUU gitu. Kamu kok ngubah-ubah RUU itu gimana lah gitu. Itu aspirasi. Itu namanya demonstrasi. Dan itu dimungkinkan di negeri yang demokratis. Negeri yang atau negara yang dipayungi oleh demokrasi. Karena kalau kamu melakukan itu di negara yang tidak demokratis atau tidak mendasarkan diri pada demokrasi, selesai. Unjuk rasa kamu pasti langsung akan dibungkam oleh mungkin itu negeri otoritarian gitu ya. Langsung hilang. Kita negeri yang demokratis, tapi suara kita tidak pernah didengar mungkin gitu ya sekarang. Tempat lu didemonstrasikan lu. Kalau dulu kita nggak bisa tuh menyalurkan atau mengunjuk suara kita, atau unjuk rasa pun akhirnya dianggap sebagai subversi. Itu ada masanya kita di fase-fase itu, sehingga akhirnya aktivis-aktivis itu dipenjara, dihilangkan, wiji tukul. Itu sampai sekarang itu masih
belum balik, ya kan. Wiji Tukul yang kalau kritik ditolak apa tidak hanya ada satu kata lawan puisinya itu. Kakek-kakek baca puisi itu. Peringatan judul puisi. Saya senang baca. Saya punya bukunya judulnya Peluru apa. Aku dan Peluru apa-apa gitu. Dia hilang dan ada sekian banyak aktivis yang hilang. Yang muncul, yang beberapa di antara mereka itu yang pernah diculik. Saya pernah ketemu dari beberapa dari mereka, misalnya kayak yang sekarang itu jadi wakil menteri Kominfo itu pernah diculik dulu dan saya pernah dimentori menulis oleh dia. Ya cerita dia soal di penjara segala macam karena menyuarakan. Kepingin menunjukkan unek-uneknya kepada penguasa, tapi penguasa tidak mau kamu itu. Aku itu tidak galak kok kamu nunjuk ke unek-unek. Tendang gitu kan. Nah kalau sekarang mungkin kita nunjuk-nunjuk ke gitu, tapi nggak usah dijingok lah gitu. Takut dijingok. Nggak usah dijingok, nggak usah didengar gitu kan. Jalan dewek baik gitu. Oke. Ngomongin demonstrasi nih, Tat. Iya. Biasanya nih kan kalau kita lihat dari banyaknya nih Dewan Perwakilan misalnya tadi kan perwakilan dari rakyat tadi itu pasti punya tujuan tertentu, Ustaz, kalau nak merubah sesuatu. Nah, demonstrasi itu kira-kira kan itu kan memprotes mimpin, Tat. Dan sedangkan dalam Al-Qur'an itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, boleh. Nah, apakah itu bertentangan, Ustaz? Ya, itu jadi ribet ya. Kalau alasannya atiu itu, nah atiu itu pengertiannya taat itu seperti apa? Gitu ya. Ya benar. Taat kepada pemerintah itu seperti apa? Mengkritik pemerintah itu kalau dianggap sebagai melawan ketaatan, ya bisa jadi ada beberapa ulama yang memang akhirnya mengharamkan demonstrasi. Ini jadi khilaf juga sih. Tapi kalau ulama-ulama kita rata-rata itu yang menghalalkan demonstrasi karena kritik itu termasuk bagian dari sesuatu yang tidak melewati batas taat gitu. Bisa jadi kita ya. Contoh kayak gini. Dalam sholat saja kita sebenarnya sudah belajar demokrasi. Sholat. Dalam sholat. Ya. Ketika kamu tahu imam kamu batal. Ya. Kamu harus ngikuti imam kamu kan? Tidak, Ustaz. Kamu mufarokoh. Mufarokoh. Ya. Misalnya. Bisa. Kalau kamu terus ngikuti imam kamu, sholat kamu batal, sholat kamu dewek batal. Misalnya kamu sholat lalu kemudian ada cicak di pojoknya imam, pojoknya imam. Ada, ya terus cicak itu nyampak di belakang itu, imam itu tidak sadar. Kita tahu bahwa orang yang sholat dengan kondisi ditempeli najis, sholatnya pasti batal. Nah, kita nak ngomong idiom mana, padahal kita lagi sholat. Gitu. Benar. Tahu. Kok kita terus melok dia, sholat kita sendiri justru batal, melok batal. Benar. Karena kita mengikuti imam yang batal. Nah, kita harus mufarokoh. Nah, setelah itu baru mungkin kita omongin sholat kamu batal. Gitu kan. Bahkan ketika salah kita juga dianjurkan untuk nepuk tangan kalau cewek, terus baca subhanallah gitu. Kalau salah mengingatkan. Itu praktek yang ditunjukkan dalam konteks sholat loh ya. Sholat saja. Dalam ibadah ada yang seperti itu. Benar. Hak dari makmum untuk meluruskan. Itu tidak keluar dari batas taat, tidak sampai keluar dari batas taat. Mungkin itu yang dipakai oleh ulama-ulama yang kemudian menghalalkan atau bahkan menyarankan menyarankan demonstrasi. Jadi kita punya hak untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan, langkah-langkah yang mungkin menurut kita keliru. Soal kita nanti itu dianggap tidak benar, itu kita bisa berdebat nanti. Benar. Itu kan soal adu argumen. Gitu. Mana nanti yang dianggap. Kalau adu argumen kan akhirnya nanti ketahuan mana yang lebih bagus argumennya dan mana yang tidak lebih bagus. Jadi yang lebih baguslah yang diambil. Jangan tidak didengar dulu, jangan tiba-tiba tidak dengar aja atau apalagi setiap kali yang ngomong langsung ditendang gitu kan jangan. Gitu kan. Jadi tidak ada alternatif untuk mengoreksi. Ya, tidak ada alternatif untuk mendengar sesuatu yang mungkin saja ternyata lebih baik daripada yang sekarang kita pakai. Iya. Ya orang yang terbuka pasti akan mikir seperti itu kan. Masalahnya sekarang kita itu masuk ke kategori wong yang tertutup, yang marah kalau dikritik atau
Ya. Itu. Anti Ya, kritik. kadang-kadang bukan berarti pemimpin itu harus menerima seluruh kritik dan kritik itu harus diambil semua. Nggak harus Tidak. seperti itu ya kan. Tapi yang penting kan ada dialog, Benar. ada diskusi sehingga akhirnya kita tahu mana yang paling baik dan mana yang tidak baik. Nah, kalau itu nyata-nyata menurut banyak orang, apalagi menurut ekspertis ya, menurut ahli-ahli itu dinyatakan sebagai tidak bagus, lalu kok masih tetap dijalankan saja, ini yang salah ini perlu ya gitu ya. Besok hilang ini. Jangan. Saya tidak menyarankan untuk demonstrasi, tapi bukan berarti saya mengharamkan demonstrasi. Tapi ketika kita merasa bahwa kita memang butuh untuk berdemonstrasi, wajar, itu ada hak untuk kita. Itu juga tidak berkaitan dengan adab segala macam, tidak sebenarnya, dengan tata krama segala macam. Itu kita boleh menyuarakan, misalnya gini, dalam konteks pembelajaran saja, dalam konteks belajar mengajar, murid itu berhak untuk berbeda dari gurunya, berhak untuk Benar. dan itu dicontohkan oleh ulama-ulama kita, ya kan? Misalnya Imam Maliki sama Imam Syafi'i. Imam Malik itu adalah guru dari Imam Syafi'i. Ada sekian banyak, ada yang menyebut 15.000 lah, pendeknya ribuan kasus di mana Imam Syafi'i itu berbeda dari pendapatnya Imam Maliki. Berbeda. Itu tidak menyalahi konsep taat. Maksud saya gitu, perbedaan itu tidak menyalahi konsep taat. Jadi ketika kita punya pendapat, lalu kemudian pendapat itu berbeda dengan guru kita, misalnya boleh kita menyatakannya, asal adab masih tetap harus dijaga, gitu kan. Namanya murid sama guru ya tetap harus punya hubungannya juga seperti itu. Jadi menyampaikannya dengan cara yang baik. Kalau misalnya penyampaian itu kok akhirnya bisa menyakiti, ya kalau perlu tidak disampaikan. Ya sudah, kita berbeda gitu aja. Kalau kemudian kok guru kita melihat perbedaan kita itu membuat hati guru kita sakit, kalau bisa perbedaan itu tidak usah ditunjukkan di depan mukanya. Misalnya kayak gitu-gitu. Itu cara-cara yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kita tuh. Ya kan? Imam Syafi'i akhirnya sekalipun berbeda, ini kemarin dulu pernah saya kasih contohnya kan. Imam Syafi'i itu punya pendapat, ini yang lazim ya, tentang kunut. Kunut. Lazim dicontohkan oleh para ulama. Lazim boleh contoh. Imam Syafi'i itu termasuk kita akhirnya yang ngikuti mazhab Imam Syafi'i itu percaya bahwa kunut disyariatkan di dalam sholat, ya kan? Kita percaya bahwa sholat subuh itu ada kunutnya. Nanti witir waktu Ramadan itu ada kunutnya. Kunut itu disyariatkan. Imam Hanafi percaya bahwa kunut itu tidak disyariatkan, tidak perlu kunut, kamu sholat tidak kunut tidak masalah. Imam Hanafi sama Imam Syafi'i itu terentang jarak yang cukup jauh. Maksudnya Imam Syafi'i lahir, kalau tidak keliru, Imam Hanafi sudah wafat. Jadi ketika Imam Syafi'i belajar, beliau cuma ketemu dengan muridnya saja. Kalau tidak keliru, namanya Muhammad Syekh Muhammad As-Syaibani atau apa, saya lupa namanya. Jadi gurunya Imam Syafi'i itu selain Imam Malik, dari madhab Hanafi itu muridnya langsung dari Imam Hanafi. Tapi tidak pernah ketemu Imam Hanafi. Jadi yang ditemui itu cuma makamnya saja. Jadi suatu kali, ini yang cerita yang masyhur, suatu kali ketika Imam Syafi'i itu datang berziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Waktu sholat subuh, beliau tidak kunut. Murid-muridnya ngerasa muskil. Murid-murid Imam Syafi'i ini muskil. Loh, bukannya antum itu yang getol mengkampanyekan bahwa dalam subuh itu ada kunutnya. Kok hari ini antum enggak kunut? Jawabannya Imam Syafi'i gimana? Ikraman wa ta'ziman li Abi Hanifah. Memuliakan, mentakzimi Abu Hanifah. Padahal Abu Hanifah itu terbujur sudah wafat. Cuman siapa? Apalagi kalau di depan orang. Kita boleh berbeda, tapi pelajaran yang kita petik adalah perbedaan pendapat itu sah, wajar, dan itu membuat ilmu itu jadi semakin berkembang. Benar. Dan memang harus ada perbedaan pendapat. Tapi soal ta'zim, soal etika, ya soal adab, itu yang membuat kita berbeda antara santri dengan santri misalnya kan. Ya, kalau bukan santri akhirnya sama gurunya keliru, pukul juga gitu kan. Guru dipukul. Nak gojo guru, waduh kita kalau santri kan enggak pernah ada kepikiran seperti itu kan. Enggak pernah. Nggak berbeda, baik kadang mikir-mikir gitu kan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berbeda, itu biasa.
Maka kamu juga atau sebagai murid atau sebagai santri kita harus tahu kebiasaan guru itu seperti apa. Jingok gurunya kondisinya seperti apa. Kalau guru itu kok wongnya tipenya itu tipe yang tertutup, nggak galak dikritik, ya jangan gampang-gampang kritik gitu kan. Iya kan. Berbeda saja di luar Benar. itu. Kalau gurunya itu ternyata orangnya agak terbuka, gampang diajak ngobrol misalnya, lalu mudah terima kritik segala macam, ya nggak masalah disampaikan, tapi ya tetap dengan adab. Saya juga seperti itu dengan guru-guru saya dulu juga seperti itu. Ada sekian banyak pendapat-pendapat saya yang mungkin tidak sama dengan guru saya karena saya menemukan argumentasi yang lain. Ya kan? Lalu dulu waktu di pesantren itu saya dianggap oleh kawan-kawan saya itu sebagai orang yang tidak punya sopan santun terhadap guru. Karena sama guru itu ngobrol cak ini guyon ketawa-tawa, ada guru. Lalu saya ngomong kawan-kawan itu, karena kawan-kawan yang lain pasti menunjukkan sikap yang berbeda dong. Gini-gini, namanya guru ya. Kok kamu cak itu gitu? Cak nggak sopan nian sama guru. Loh, saya seperti itu karena guru saya meminta saya itu. Ya, kalau tidak minta saya seperti ini, saya seperti kamu ya, tapi tetap sopan santun ya tetap seperti itu. Ya karena kalau tidak seperti ini malah justru guru saya sedih. Gitu. Nah intinya nanti ada satu adagium atau ungkapan dalam konteks pembelajaran yang membuat ilmu orang bermanfaat itu atau barokah itu diantaranya adalah ridho syah. Nah, ridho syah itu adalah ridho dari guru. Kalau gurunya ridho syah itu tidak selalu ketika kamu taat, enggak kan? Maksudnya kamu berpikir bahwa kamu taat lalu kemudian dapat ridho. Belum tentu kamu taat kadang-kadang nggak diridhoi. Ya. Menurut kamu karena taatnya itu cara taat menurut kamu kan, jangan menurut gurumu. Betul. Nah, yang penting itu ridho gurunya. Ridho guru. Jadi ketika guru memerintahkan A dan bikin aturan seperti ini, itu di antara salah satu bentuk kamu mendapatkan ridho adalah kamu mengikuti apa yang diperintahkan dia, itu contohnya. Tapi belum tentu juga seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Yang penting ridho guru. Nah, itu pernyataan dari Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki, sekalian disebut baik di sini. Ya. Sabatul ilmi bil mudzakarah. Kalau kamu kepingin dapat ilmu yang kuat, yang menancap erat di dalam hati kamu perlu belajar, kamu perlu diskusi, kamu perlu baca, kamu perlu banyak ngobrol soal ilmu, kamu perlu banyak membahas keilmuan, mudzakarah, nginget-nginget. Dalam konteks kamu ingin hafal Al-Quran, maka kamu perlu banyak nakrir, ulang hafalan, baca, ya, nyimak dan seterusnya. Mudzakarah itu prakteknya seperti itu. Kalau kamu kepingin sabat ilmu, kepingin ilmumu itu menetap kuat di dalam hati kamu atau banyak di dalam hati kamu. Wa naf'uhu kemanfaatan ilmu bil khidmah. Kalau kamu kepingin ilmu kamu itu memberikan manfaat, atau kebalik ya, wa barakatuhu atau wa naf'uhu, itu mirip-mirip lah. Wa naf'uhu bil khidmah. Kemanfaatan ilmu itu dengan khidmah, dengan pelayanan. Kamu melayani guru, kamu melayani masyarakat, kamu melayani apa itu menunjukkan ilmu kamu manfaat karena kamu menggunakan ilmu kamu untuk kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat, kepentingan guru, kepentingan institusi, kepentingan yayasan apa khidmah. Wa barakatuhu biridhasyah. Dan keberkahan dari ilmu adalah dengan kamu mendapatkan ridho dari guru. Nah, ridho dari guru itu pasti sesuatu yang dikejar oleh setiap santri, dan itu yang akhirnya jadi membedakan antara yang santri dan yang bukan santri. Santri itu tidak harus yang mondok, enggak. Santri itu setiap orang yang punya kelakuan seperti santri. Itu di antaranya ya kelakuannya itu tadi, mempunyai ridho syah. Punya pikiran seperti itu. Konsep-konsep kesantrian itu ada di dalam dadanya, seperti dia berpikir bahwa ridho syah itu penting. Ya, itu santri. Ada santri yang nggak punya pikiran seperti itu, bukan santri pasti. Bukan santri. Jauh ya, ngomong demokrasi sampai situ. Tapi enggak, maksud saya gini, dalam konteks agama saja, tradisi kita itu juga mengajarkan sesuatu yang sifatnya, yang kita belakangan nyebutnya sebagai demokrasi. Sekalipun mungkin rinciannya bisa berbeda. Rincian demokrasi kita ini mungkin saja di Indonesia juga berbeda kan dengan demokrasi yang ada di Amerika. Benar. Ya, demokrasi di Amerika berbeda dengan yang difahami sebagai demokrasi di Rusia misalnya, beda. Rinciannya beda. Nah, ini mungkin akan terus disempurnakan gitu. Konstitusinya bisa diubah, ya kan? Disempurnakan atau mungkin di-downgrade ya. Sempurnakan itu upgrade kan. Iya, nah, ini kalau di-downgrade. yang jelas ada kesepakatan untuk berubah itu
Itu dalam konteks kalau kita optimis berarti itu upgrade ya. Kalau kita agak pesimis ya downgrade. Gitu. Misalnya yang dulunya itu nggak boleh ada politik dinasti, akhirnya jadi ada politik dinasti. Iya. Terus disempurnakan karena demokrasi memungkinkan itu. Gitu. Beda dengan yang lain-lain, mungkin kan yang lain-lain itu punya konstitusi. Kalau enggak, negaranya itu tidak didasarkan pada konstitusi, tapi cuma didasarkan pada titah seorang raja misalnya. Itu terserah raja itu. Terserah nah, raja, ngomong benar. apa terserah, kan gitu. Teriter. Ya. Padahal kalau ngomongin politik dinasti, dulu zaman Khalifah Utsman bin Affan itu politik dinasti juga, Ustaz. Atau beda definisi, Ustaz? Konteks. Bisa jadi. Ya, kalau ngomong soal saya enggak berani ngomong soal ya sahabat ya, tapi ada beberapa banyak orang yang mengatakan itu bukan dinasti sebenarnya. Dinasti itu masa-masa sudahnya karena dinasti itu kan masalah suksesi. Dinasti suksesi itu perpindahan kekuasaan dari satu orang ke orang lain, itu namanya suksesi. Nah, kalau orang lainnya ini yang nerimo itu anaknya, Keluarga ya. itu namanya dinasti. Ke anaknya lagi dinasti. Dari Mulyono ke Mulyani. misalnya, nah itu dinasti. Kalau anaknya yang dulu itu namanya dinasti. Sayyidina Utsman jalan ke itu enggak, kira enggak. Setelah itu karena setelah itu dipimpin oleh Sayyidina Ali atau Muawiyah mungkin ya. Tapi bahwa pada saat pemerintahan Sayyidina Utsman itu yang diangkat adalah keluarga-keluarganya. itu sebenarnya bukan dinasti, lebih tepatnya mungkin ke kronisme atau apa? Kolusi gitu ya kalau ngomong seperti itu. Tapi yang kayak gitu juga sebenarnya nggak masalah. Yang penting kan kualitasnya masalahnya gitu. Benar. Ya kalau yang berkualitas itu keluarga saya, kenapa nggak keluarga saya saja yang saya? Benar. Kan gitu. Nggak selalu harus yang Orang jauh. ya, yang keluarga itu dianggap sebagai kolusi kayak gitu. Itu kan pikiran umum sekarang saja. Benar. Pikiran yang negatif gitu. Nah, makanya terus kemudian ya kalau kita sebagai umat Ahlussunnah wal Jamaah itu menganggap bahwa seluruh sahabat itu insya Allah baik karena sudah mendapatkan doa dari Nabi. Sekalipun Muawiyah, oleh beberapa orang didiskreditkan ya, terutama oleh sejarawan Barat ya, didiskreditkan sebagai pendiri dinasti dalam agama Islam. Tapi itu sahabat, gitu. Amr bin As sahabat. Yang menjatuhkan Maka Ali. kita sebenarnya harus punya cara baca yang sesuai dengan ideologi kita. Itu cara baca yang dipakai oleh ideolog ya dari Barat misalnya. Gitu. Jadi akhirnya melihatnya secara apa namanya? Ya menurut mereka itu netral, tapi sebenarnya nggak netral. Gitu. Benar netral. Bagaimana Ustaz? Sampai pening jadi. Ini nggak nanya apa lagi sampai pening. Atau dilempar pertanyaan ke itu. Cak mana produser? Iya, produsernya juga bingung. Soalnya pembahasan kita ini dinamis, ya. Bisa kemana-mana. Harusnya dinamis itu bergerak. Lah kamu kok di mana bisa? Nah, nanya tentang pemerintahan. Apa takut Kak? Value. Terima kasih ya. Itu gimana, Sal? Kalau terkait yang pemerintahan kan itu mengecap dirinya demokratis. Akan tapi pada prakteknya itu masyarakat itu tergantung penilaian, itu urusan penilaian. Demokrasi itu sebenarnya sistem, bukan sifat orang itu demokratis. Sistem. Kan? Ya, sistem demokrasi di mana demokrasi, misalnya kalau kita Indonesia ini kan disebut sebagai demokrasi konstitusional, kan gitu, ya kan. Demokrasi itu cirinya adalah suara rakyat yang ditinggikan, dari rakyat untuk rakyat dan seterusnya. Itu cermin utamanya. Ini kalau nggak keliru ya, ini sok tahu sih sebenarnya. Ya. Cermin utamanya itu ada di praktek pemilu misalnya kan, untuk menunjukkan suksesi itu rakyat yang terlibat sangat banyak. Tapi juga pemilu itu akhirnya memilih wakil-wakil, di mana wakil itu yang menetapkan konstitusinya, gitu kan. Kalau seluruh rakyat diajak rembukan kan nggak mungkin kan, jadi harus ada wakil. Nah, DPR. Nah, problemnya sekarang sistem kita itu ada sistem kepartaian yang kadang-kadang partai sendiri itu repotnya minta ampun, gitu kan. Oligarki segala macam oligarki ada di sana. Di dalam Padahal kalau kita mau menitipkan wakil harus lewat mereka, itu yang ribetnya. Ya.
Sementara kalau kita mau bikin partai sendiri akan repot, ada aturan threshold lah apa-apa. Kalau mau diubah thresholdnya ya nggak masalah sebenarnya. Kalau mau, cuman kan suara itu kan kadang suara kita saja, belum tentu suara yang lain. Tadi disebut bahwa demokrasi itu bebas, tapi dibatasi oleh kebebasan yang lain, gitu kan? Kebebasan orang lain, gitu. Kita boleh ngomong yang baik menurut kita itu seperti itu, tapi menurut orang lain nggak seperti itu kan gimana? Nah masalahnya kalau balik-balik ke tadi yang banyak itu jangan-jangan justru terkontaminasi oleh kebohongan yang nah itu urusannya beda itu biasanya argumentasi para aktivis-aktivis kita ini yang agak kiri-kiri dikit ngomong mereka ini goblok semua cak kita yang paling bener ya kan belum tentu cak itu juga benar. Tapi yang jelas apa namanya apa tadi sifat pemerintah ya mereka berhak untuk menyatakan diri sebagai demokratis karena merasa bahwa mereka itu sudah melakukan atau menjalankan kebijakan-kebijakannya sesuai dengan konstitusi gitu. Ya, tapi kita berpikir bahwa itu akal-akalan saja kan. Justru konstitusinya ini dikangkangi gitu. Dikangkangi dengan karena mereka begitu tahu celah-celah apa istilahnya bugs kalau dalam konteks proyek bugs di dalam konstitusi ini bugs inilah yang dimasuki oleh mereka sehingga dipermainkan sedemikian rupa akhirnya mereka jadi ya seperti beberapa banyak orang kemudian akhirnya jadi demonstrasi akhir-akhir ini karena menduga bahwa konstitusi dikangkangi, konstitusi itu dipermainkan atas nama konstitusi ya. Akhirnya ada beberapa pengamat yang pendukung pemerintahan ya sesuai konstitusi kok. Iya sesuai. Iya sesuai konstitusi. Nggak ada yang dilanggar kok. Tapi kita kadang nilainya dari niat buruk. Benar. Yang kadang-kadang juga sulit untuk dibuktikan. Malah akhirnya justru kita yang kalah gitu kan. Kayak kemarin pas masalah penetapan wakil presiden yang syarat-syarat dan seterusnya itu menurut sejumlah banyak orang kan nggak baik gitu. Akhirnya peranglah kita di konstitusi di mahkamah, tapi ternyata akhirnya justru kalah karena di situ ada pamannya misalnya gitu ya. Ada pamannya. Nah kita ngomong seperti itu, tapi nyatanya hampir seluruh rakyat Indonesia milih ini. 50%. Kan ribet itu. 70% merasa puasan. Ribet. Jadi kita ngerasa paling soal benar, lalu kemudian ditakar dengan konsep kuantitas dalam demokrasi, kita kalah. Benar, kita kalah. Iya, problem dari demokrasi saya sebut di awal tadi, the death of expertise, ya, kematian kepakaran. Karena satu pakar, satu profesor ternyata dinilai setara dengan satu tukang becak, satu bromocorah, satu orang awam, bajingan, satu bajingan, satu preman lah, sama. Jadi statusnya sama antara preman dengan profesor di negeri demokrasi, antara kiai dengan tukang santet gitu, sama. Nah, gitu. Padahal kalau dalam konteks agama kan tidak seperti itu. Kalau bukan tidak seperti itu sih. Maksudnya ada beberapa, kalau kita misalnya baca Ahkamus Sultaniyah misalnya, itu ada mekanisme-mekanisme yang menurut Ahkamus Sultaniyah itu lebih keren. Misalnya di situ ada ahlul halli wal aqdi. Kita sebenarnya juga ada ahlul halli wal aqdi. Wakil-wakil kita itu kita anggap sebagai ahlul halli wal aqdi. Ya orang-orang yang mewakili kita. Gitu. Tapi orang itu pasti sudah ahli gitu. Misalnya nih, bayangan kita ini ada kelompok-kelompok, suku-suku lah. Kita kan punya pemimpinnya masing-masing kan. Nah pemimpin inilah kaki yang berembuk kan. Tidak seluruh kelompok ini taburan kaki itu jadi. Tapi pemimpin-pemimpin yang dipercaya inilah yang jadi. Nah ini ahlul halli wal aqdinya ini pemimpin-pemimpin ini. Nah problemnya kita sekarang, kita tidak kenal nih sama pemimpin kita sendiri. Pemimpin kita ternyata belakangan akhirnya disetir oleh orang lain juga tidak tahu gitu. Benar. Sampai antum milih pas waktu pemilu itu, harusnya antum milih wong yang antum kenal dan bisa antum tagih. Dan harusnya itu kenal. Harusnya. Jadi ketika terpilih antum bisa ngomong kamu mana janji kamu. Gitu. Harusnya kayak itu. Bisa gitu. Tapi kan tidak seperti itu. Prakteknya kita milih yang cantik, prakteknya kita milih yang ya kan? Komo. Kita milih yang kulitnya agak putih gitu ya. Yang muda berkarya. Yang muda rata-rata yang menang, yang cantik-cantik yang menang ya oke. Itu fenomena ya di Jawa Timur yang cewek itu kan. Terus banyak yang
banyak yang apa namanya? Komedian milih. Komeng. Terpilih lalu kemudian yang milih-milih itu akhirnya kecewa karena melihat aslinya. Karena ternyata aslinya tidak seperti yang digambar yang di situ. Kan lucu gitu. Apa itu namanya? FOMOisme. Jadi isme sekarang. Jadi isme sekarang. Ya, oke. Menarik ini FOMOisme itu. Bisa disebut nanti. Dari penonton ada yang ingin ditanyakan? Kate. Kalau kate sudah, kita sudahi semua ini. Yang kita hancurkan semuanya. Iya. Untuk menutup kegiatan malam ini mungkin Ustadz kami boleh minta closing statement Ustadz terkait tadi Pandangan Islam tadi. pandangan Islam terhadap Secara buat saya pribadi dan Klasik. ini mengikuti pendapat dari beberapa ulama atau maksudnya ulama-ulama yang paling tidak menjadi rujukan saya. Sejauh ini tidak ada pertentangan antara demokrasi dengan agama Islam selagi di dalam demokrasi itu ada nilai-nilai ya, nilai-nilai utama yang dijunjung tinggi yang mungkin saja atau bahkan mungkin dianggap oleh para ulama itu sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Wabil khusus dalam konteks negeri demokrasi kita, demokrasi Pancasila. Yang bukan itu kan. Itu ada beberapa ulama yang kemudian menerjemahkannya ke dalam konteks agama Islam. Misalnya Pancasila itu kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu dalilnya apa? Qul huwallahu ahad. Misalnya gitu. Ya kan? Ada dalilnya gitu. Ada argumentasi keagamaannya. Kalau dibilang bahwa Pancasila itu bertentangan dengan agama Islam, tidak muskil gitu. Muskil karena ada sekian banyak ulama yang tidak seperti itu gitu. Ya boleh kamu punya pandangan seperti itu, tapi nantinya akhirnya ya banyak yang menentang juga gitu. Karena ada punya pandangan yang berbeda juga. Terutama apa? Terutama kepentingannya dukung ini karena justru dengan yang seperti ini kita mengalami apa? Sesuatu yang akhirnya kita nikmati gitu ya. Ketenangan, kedamaian, ya kan? Ketimbang kita akhirnya memaksakan diri untuk melakukan A gitu. Misalnya dalam konteks kenegaraan memaksakan negara Islam sehingga akhirnya lalu kemudian ada sekian banyak ketidaksetujuan, perpecahan dan seterusnya sehingga akhirnya jadi pertumpahan darah. Itu juga membuat ribet gitu. Ya. Bukan berarti kita tidak mendukung negara Islam. Kita mendorong untuk melahirkan itu. Tapi ada juga mengatakan bahwa Indonesia itu sendiri juga sudah negara Islam. Ya kan? Kalaupun tidak negara Islam, kalaupun bukan Darul Islam, Indonesia itu sendiri adalah Darus Salam. Darus Salam. Karena itu dulu kerajaan-kerajaan dulu nyebutnya bukan Darul Islam. Kenapa kok Pak Darul Islam? Kenapa kok sebutnya Darussalam? Ya karena itu karena mereka tahu atau mungkin zaman-zaman itu sudah diketahui bahwa masyarakat Indonesia itu majemuk. Beda-beda. Ya perbedaan ini harus semuanya ini harus diwadahi, semua harus dicatat ya. Semua harus dapat tempat kata Khairil Anwar ya. Semua dicatat, semua dapat tempat. Nah karena itulah kemudian mereka atau sejak zaman itu sudah ada konsep Darussalam ini, negeri damai, ya negeri yang mengandalkan damai. Dan ini contohnya juga sebenarnya ada ketika Nabi Muhammad waktu itu di Madinah, ya kan, beliau hidup berdampingan dengan komunitas lain, orang Yahudi, orang Nasrani, sampai pada titik orang-orang Yahudi ini memberontak kepada Nabi Muhammad baru diperangi dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi kita bersyukur hidup di negeri yang damai sehingga akhirnya kita dapat leluasa untuk melakukan peribadatan. Tidak seperti di tempat-tempat lain yang di situ ada peperangan sehingga akhirnya untuk melakukan ibadah saja kadang kesulitan. Gimana? Mau masjid jadi bom. Nak keluar rumah saja tidak bisa, Jumatan tidak bisa, makan sulit, gitu ya. Kok kita ngadi-ngadi nak pingin perang. Nak pingin perang, Mbak. Gawenya kepingin bunuh wong, Mbak. Ini bisa dipertanyakan ini sebenarnya motif dari mana? Motif dari nafsu untuk membunuh orang. Motif dari kebencian kepada orang lain atau benar-benar berasal dari ajaran agama. Seperti itu. Thank you. Ya, mungkin itulah closing statement dari Ustadz Lukman. Saya Taufikur Rahman akan mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Saya Imam Abdul Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.